Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait pengumuman hasil Paskasangga. Nah, masih banyak ternyata rekan-rekan kita yang masih penasaran karena tidak bisa mengakses portal SSCASN. Jadi silahkan bersabar rekan-rekannya, karena mungkin banyak yang mengakses sehingga sulit untuk diakses. Admin sarankan silahkan rekan-rekan menggunakan handphone saja. Ini mudah rekan-rekannya. Cukup klik garis 3 di atas, terus klik login, dan jangan lupa rekan-rekan masukkan nanti NIK dan passwordnya. Jika muncul pop-up seperti ini, silahkan klik OK saja. Nah, maka rekan-rekan akan diarahkan ke tampilan loginnya. Jadi silahkan rekan-rekan ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil daripada pengumuman hasil Paskasangga, baik yang lulus dan yang tidak lulus. Ternyata ada hal yang kurang baik. Oke, pertama kita ke peserta yang lulus. Di sini ada ucapan selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, kami juga sudah share videonya rekan-rekannya terkait cara mengupload DRH ya, dokumen-dokumen di fitur DRH. Dan sebelum mengurus dokumen, alangkah baiknya rekan-rekan mengecek dulu syarat daripada dari instansinya, karena ada juga instansi dalam persyaratan pembuatan dokumen itu berbeda-beda seperti di video sebelumnya, dan nanti juga kami akan share lagi salah satu daerah yang berbeda juga dari dua daerah sebelumnya. Nah, peserta ini mendapatkan penempatan rekan-rekannya di AP1 atau prioritas 1. Lokasi penempatannya di SMPN 4 Belitan Madang Raya. Ini nilai wawancaranya 39, manajerial 98, sosiokultural 100, teknis plus afirmasi 245, teknis murninya 245. Jika dilihat di sini, ini tidak ada tambahan afirmasi rekan-rekan ya, karena ada informasi di sini mengatakan bahwa nilai teknis murni. Jadi untuk yang lulus itu tampilannya seperti ini. Dan buat peserta yang belum beruntung ya, ini menurut kami bahasanya di sini seleksi kompetensi P3K Paskasangga. Maaf, terus ada nama peserta. Anda tidak lolos seleksi CASN 2022 P3K Guru. Masa sangga sudah berakhir. Nah, di sini beliau itu pernah melakukan sanggah, rekan-rekan ya, melakukan sanggah. Di sini kita bisa lihat ditampilkan kembali hasil sanggahannya ya, dan di sini ada jawaban nilai observasi. Nah, nilai observasi berarti ini kalau bukan K2 berarti dia guru honor negeri yang 3 tahun ya, karena bahasanya nilai observasi. Nilai observasi diurutkan berdasarkan ranking perjabatan dengan mendahulukan guru yang berada pada sekolah induk masing-masing. Nah, ini keuntungan guru induk ya. Nah, jadi peserta ini sepertinya bukan guru induk. Karena di sini dikatakan bahwa guru yang berada pada sekolah induk masing-masing. Apabila pada sekolah induk sudah terpenuhi kebutuhannya, maka guru yang bersangkutan akan dicarikan formasi ke sekolah lain yang membutuhkan dengan tidak menggeser guru honorer yang ada. Guru honorer yang ada di sekolah lain tersebut ya maksudnya. Nah, jadi rekan-rekan ini masih aman ya di sekolah induknya ya, sekalipun tidak lolos karena tidak digeser. Jika tidak ditemukan lagi kebutuhan dalam instansi, maka guru tersebut tidak mendapatkan penempatan. Nah, ini kurang baik rekan-rekan ya. Sekalipun sudah diusahakan oleh panitia seleksi nasional dicarikan sekolah lain atau penempatan lain, namun jika tidak ditemukan, maka keputusan akhir adalah guru tersebut tidak mendapatkan penempatan. Hal ini sebagaimana dalam Permenpan RB nomor 20. Tetap acuannya Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Formasi yang dibuka adalah sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Silahkan kepala sekolah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat mengusulkan formasi berdasarkan kebutuhan pada Dapodik. Nah, di sini juga ada perintah kepada kepala sekolah agar meminta pemerintah daerahnya mengajukan formasi rekan-rekan ya, untuk kebaikan juga atau menyelamatkan guru honorer di sekolah tersebut. Nah, ini sama rekan-rekan Paskasangganya. Di sini juga tidak ada lokasi penempatan, ada nilai dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita ke yang kolektif, karena ini kan individu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan juga bisa Nah, ini dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Nah, di sini ada pengumuman tentang hasil akhir seleksi kompetensi pasca masa sanggah.
Nah, di sini kita akan lihat persyaratan dokumennya langsung rekan-rekan ya. Ini diinformasikan A. Peserta tidak lulus dan tidak mendapatkan penempatan telah melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi kompetensi selama 3 hari dari tanggal 10 sampai 12 Maret melalui SSCSN. Terus ada panitia P3K Jabatan Fungsional Guru telah memverifikasi ulang terhadap sanggahan peserta dari tanggal 13 sampai 19 Maret. Daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi pasca masa sanggah, nilai penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan anggaran tahun 2022 dan berhak. Nah, ini huruf tebal ya. Mengikuti pemberkasan penetapan NIP3K secara elektronik. Nah, di sini tercantum pada lampiran 1 pengumuman. Peserta yang tidak melakukan sanggah dinyatakan menerima keputusan panitia. Peserta dinyatakan lulus sebagaimana huruf D, wajib bergabung dalam grup. Nah, ini rekan-rekannya ada link grup untuk rekan-rekan Pamekasan. Semoga ada yang lagi menonton. Jadi silahkan rekan-rekan ya di-share kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, ini ada grup WA untuk peserta yang lulus. Di sini bahkan dikatakan wajib rekan-rekannya bergabung. Jadi rekan-rekan juga cek pengumuman seperti ini di instansinya. Ketentuan proses usul NIP3K secara elektronik atau digital. Mengisi daftar riwayat hidup secara elektronik, mencetak DRH di kertas F4. Nah, ini ukuran kertasnya dicantumkan dan ditandatangani di atas materai 10.000, menulis nama, kabupaten atau kota tempat lahir dan tanggal lahir, dan huruf kapital balok menggunakan tinta hitam di kolom yang ditandai bintang pada halaman pertama bagian keterangan perorangan cetakan DRH. Nah, ini kalau misalnya rekan-rekan bingung maksudnya yang mana keterangan perorangan cetakan DRH, silahkan buka video admin sebelumnya. Kami sudah share rekan-rekan ya terkait penginputan data individu, data pendidikan, dan data keluarga. Adapun kelengkapan dokumen usul, yang pertama adalah scan foto terbaru, pastinya menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Bagi yang berhijab tetap menggunakan hijab. Scan ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar. Ingat ya, sebagai dasar melamar. Terus di scan daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani dengan tinta hitam, itu di scan kembali dan pastinya ditandatangani dengan materai 10.000. Ada surat pernyataan tidak mengajukan pindah dan surat pernyataan 5 poin. Nah, ini kalau di Pamekasan ada surat pernyataan tidak mengajukan pindah dan ada juga surat pernyataan 5 poin. Nah, rekan-rekan ya, surat pernyataan tidak mengajukan pindah dan surat pernyataan 5 poin di-scan dan digabung menjadi satu file. Nah, ini harap diperhatikan betul rekan-rekan ya. Nah, ini dokumen untuk Pamekasan ya, yang 5 poin dan tidak mengajukan pindah itu dijadikan satu file PDF. Surat keterangan catatan kepolisian. Nah, kalau buat surat SKCK di sini ada aturan dalam persyaratannya ya. Tujuan pembuatan SKCK tersebut adalah persyaratan pengangkatan P3K guru pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2022. Tertanggal setelah pengumuman ini. Jadi tanggalnya boleh tanggal 15. Jadi rekan-rekan yang punya SKCK sebelum 14 April itu tidak berlaku bagi instansi atau daerah Pamekasan, karena tanggalnya harus tanggal setelah pengumuman ini. Terus surat sehat jasmani dan rohani, ini juga dengan keperluan ya, dengan keperluan persyaratan pengangkatan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani tertanggal juga setelah pengumuman ini. Nomor surat. Nah, untuk nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH ditulis keduanya dengan dipisah garis miring double. Nah, ini contohnya ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini wajib rekan-rekan simak dengan baik karena ini penting. Ini syaratnya sama dengan yang SKCK. Pengisian DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K selambat-lambatnya tanggal 30 April. Nah, jadi ini masih ada waktu 15 hari rekan-rekan ya. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NIP3K. Jadi jangan senang dulu rekan-rekan yang dinyatakan lulus, karena jelas di poin kelima
Nah, di poin kelima dikatakan hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NIP3K serta memperoleh surat keputusan tentang pengangkatan sebagai CP3K. Nah, jadi cuma yang memenuhi persyaratan administrasi ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tidak gerak cepat, ini konsekuensinya tanggung sendiri. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan peserta tidak memenuhi atau tidak melengkapi persyaratan, dinyatakan gugur. Wih, luar biasa rekan-rekan ya. Tapi biasanya sih ada juga instansi yang memberikan kebijakan terkait perpanjangan waktu. Tapi tidak semua rekan-rekan ya. Nah, di sini ada juga himbauan bahwa dalam rekrutmen ini atau seleksi ini tidak dipungut biaya apapun. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi di laman bkpsdn.pamekasankap.go.id. Oke, kita langsung. Nah, ini adalah daftar peserta. Nah, ini rekan-rekan ya. Daftar pesertanya. Ini ada jabatan yang pertama adalah guru agama Islam, lokasi formasinya, NPSN, prioritas dia itu P1. Nah, di sini nilainya lengkap P1. Terus kita coba cek. Nah, ini ada P2 rekan-rekan ya. P2 Nurul Jamiah Ernandi itu P2. Lanjut ada P3. Oke, ini P3, P1. Nah, jadi ini tidak diurut rekan-rekan ya. Oke, ini total halamannya ada 44. Jadi buat teman-teman yang lagi mencari-cari informasi terkait hasil Paskasangga secara kolektif seperti ini, silahkan berkunjung ke web instansinya, dan kami juga akan terus update info seputar P3K untuk penetapan NIP3K buat rekan-rekan semua. Mungkin cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.